Oke, gimana sih kabarnya hari ini? Kemarin kan habis libur tuh, Sabtu, Minggu, pada kemana aja? Kita kemana? Ke Mall Central Park. Ke Mall Central apa? Kalau Alika? Ke Ke Mall Puri. Ih, dua-duanya ke mall, berarti hari ini harus happy dong. ya. Oke, harus happy ya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu ya. Ibu mau Firas pimpin doa, baca ke depan ya. Oke, silakan. Ini teman-teman sebenarnya kita berdoa di mana? Selesai. Terima kasih Firas. Oke, ibu mau bertanya ke kalian. Lihat, lihat ini laptop ibu ya. Bayangkan di kapal ini milik kalian dan ini lagi ke kalian. Kalian mau berkeliling di laut Indonesia, tapi pakai peta yang seperti ini. Kira-kira bisa sampai ke tujuan nggak ya? Tidak. Tidak. Kenapa tuh? Karena tidak ada judul dan warna. Karena tidak ada judul, tidak ada Warna. warna. Oke, jadi kalau kalian mau petualangan di laut Indonesia yang bisa sampai tujuan, yang seru dan yang asik, kira-kira petanya harus yang seperti apa? Ada warnanya dan ada judulnya. Ada warnanya, ada judulnya. Maksudnya yang seperti ini bukan? Iya. Oke, yang seperti ini. Apa sih bedanya peta yang ini sama peta yang tadi? Peta yang tadi tidak ada warnanya, sedangkan peta ini ada warnanya. Oke, jadi peta yang tadi itu yang seperti ini. Ini dinamakan peta buta atau peta yang tidak ada warnanya, tidak ada simbolnya, tidak ada keterangan-keterangannya. Sedangkan kalau peta yang ini merupakan peta yang komponennya, strukturnya, dan simbol-simbolnya semuanya lengkap. Jadi hari ini kita akan belajar tentang komponen yang menyusun peta. Oke. Jadi, kenapa sih? Oh, sebentar. Jadi di peta itu, komponen peta yang lengkap itu yang pertama harus ada judulnya. Judulnya itu yang ada di atas peta. Seperti kalau sedang menunjukkan peta Jawa, harus ada peta Pulau Jawa. Kalau sedang menunjukkan peta Indonesia, harus ada judulnya, peta Indonesia. Di sini ada nggak? Ada. Ada, oke. Yang kedua, harus ada legendanya. Legenda itu yang ini. Legenda itu yang menunjukkan simbol-simbol yang ada di peta. Seperti simbol segitiga pada peta itu menunjukkan apa sih? Gunung. Wih, anak-anak ibu pinter banget. Terus kalau gunung ada simbol segitiga tapi warna merah. Kira-kira apa ya? Gunung Merapi. Pinter banget anak-anak ibu. Terus kalau ada yang kayak bergelombang, sungai. Pinter. Oke, kita lanjut sekarang ke yang ini. Ini yang ini nih, lambang yang ini dinamakan arah mata angin atau orientasi. Kira-kira ada nggak ya yang bisa menjelaskan ada apa aja sih arah mata angin? Oke, Alika silakan maju. Oke, coba jelaskan ada apa aja. Utara, timur, barat, selatan. Oke, coba kita ulang bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Utara, timur, barat, selatan. Utara, Timur, barat, selatan. Oke, terima kasih Alika, tepuk tangan. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya, kenapa sih peta tuh berwarna-warni? Jadi di peta ini ada warna hijau, biru, coklat, itu tuh ada maknanya loh. Jadi warna hijau pada peta itu menunjukkan daerah dataran rendah yang subur. Ya, jadi kira-kira apa daerah dataran rendah yang ada di Indonesia? Kalimantan, Pulau Kalimantan. Oke, di Kalimantan karena banyak sawah subur ya Kalimantan. Oke, terus ada warna apa? Warna coklat. Warna coklat itu menunjukkan daerah dataran tinggi atau pegunungan. Kira-kira daerah dataran tinggi Indonesia ada apa ya pegunungan?
seperti puncak. Oke, pintar sekali, bagus sekali. Terus yang terakhir ada warna biru muda ke biru tua. Jadi biru muda itu dan biru tua menunjukkan laut. Kalau biru muda menunjukkan lautan yang masih dangkal, seperti pantai gitu. Coba kalau pantai gitu daerah Indonesia ada apa? Ya, Ancol, Anyer. Ancol, Anyer, bagus banget. Oke. Terus kalau birunya biru tua itu menunjukkan lautan yang udah dalam seperti itu ya, seperti samudra gitu. Oke, pintar sekali anak-anak ibu. Oke, kita lanjut ya. Jadi di mana sih posisi Indonesia? Jadi garis astronomi. Yang pertama garis astronomis itu ada garis lintang dan garis bujur. Indonesia itu garis astronomisnya terletak di 9 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu garis astronomis. Oke, yang kedua ada garis khatulistiwa. Sekarang ibu mau gambar Indonesia dulu ya. Ini Papua. Oke. Terus ini ada Sumatera. Ini ada Jawa. Ini Kalimantan. Dan ini Sulawesi. Bayangin aja ini Indonesia ya. Maaf kalau gambar ibu kurang bagus. Jadi, garis khatulistiwa itu adalah garis yang membelah Indonesia. Garis khatulistiwa ini yang menyebabkan negara kita disebut negara tropis atau negara yang memiliki 2 musim. Musim apa aja coba? Musim kemarau dan musim hujan. Pinter banget anak-anak ibu. Oke, dan juga di situ ada letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia itu berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis Indonesia itu di utara ada Samudra Pasifik dan di selatannya ada Samudra Hindia. Oke, lanjut ya. Terus yang terakhir, bagaimana sih bentuk Indonesia? Jadi Indonesia itu yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan. Karena Indonesia memiliki pulau yang begitu banyak. Ada belasan ribu pulau yang ada di Indonesia. 5 pulau besarnya aja udah ada 5 ya. Apalagi pulau-pulau kecilnya. Di Kepulauan Seribu udah banyak banget pulau. Bayangkan di daerah DKI Jakarta pulaunya udah banyak banget yang kecil-kecil. Apalagi di satu Indonesia. Makanya kurang lebih ada belasan ribu pulau yang ada di Indonesia. Oke, lanjut. Ada Indonesia itu adalah negara maritim, di mana letak laut, wilayah laut itu lebih luas daripada wilayah daratannya. Nih, lihat nih di peta. Lebih banyak yang biru kan daripada yang hijau. Itu artinya lebih banyak lautnya daripada datarannya. Makanya Indonesia disebut negara maritim. Yang ketiga, Indonesia adalah negara agraris karena Indonesia itu sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Karena kita makanan pokoknya apa? Nasi. Mau nggak mau, sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani karena memproduksi beras seperti itu ya. Maka Indonesia disebut sebagai negara agraris. Oke. Sekarang ibu punya sesuatu yang harus kalian kerjakan. Jadi ini kalian kerjakan ya. Nih. Kalian kerjakan terlebih dahulu. Jangan lupa diisi nama dan kelasnya ya. Oke, kalau ada yang kesulitan bisa panggil ibu ya. Ya, bisa. Sekali kah? Ada yang
jawaban kalian, menjelaskan jawaban kalian. Siapa tahu ada yang berbeda. Nah, terus kan di sini ada peta Pulau Jawa. Kalian ceritakan ke teman sebelah kalian. Kalian udah pernah jalan-jalan kemana aja sih di Pulau Jawa? Misalnya, Firas udah pernah ke Anyer. Oh, terus Firas bilang ke Alika, Alika aku udah pernah ke Anyer di sini di Banten. Terus misalnya Alika udah pernah ke Jogja. Alika tunjuk yang ini. Firas, aku udah pernah ke Jogja di daerah istimewa Yogyakarta, seperti itu ya. Silakan berbagi jawabannya. Udah selesai semua berarti anak ibu ya? Sudah. Oke, sekarang ibu mau satu orang mempresentasikan jawabannya. Siapa yang mau? Firas, oke silakan aja ibu. Nomor 1. Nomor 1. Tulisan di bagian atas peta yang berfungsi untuk memberitahu nama daerah atau wilayah yang sedang digambarkan disebut judul. Oke. Nomor 2. Petunjuk arah mata angin pada peta yang biasanya berbentuk tanda panah yang menunjuk ke arah atas dinamakan orientasi. Oke. Nomor 3. Kotak khusus pada peta yang berisi kumpulan simbol dan keterangan warna agar peta tersebut mudah dibaca dinamakan legenda. Oke. Nomor 4. Pada peta simbol gambar segitiga berwarna merah digunakan untuk menunjukkan keberadaan Gunung Merapi. Oke, tepuk tangan buat Firas. Terima kasih Firas. Sekarang kita mau konfirmasi jawabannya bareng-bareng. Coba lihat yang nomor 1. Tulisan di bagian atas peta yang berfungsi untuk memberitahu nama daerah atau wilayah yang sedang digambarkan disebut judul. Pintar banget dari ibu. Nomor 2. Petunjuk arah mata angin pada peta yang biasanya berbentuk tanda panah yang menuju ke arah atas dinamakan Orientasi. Oke, bagus banget nih, pada pintar-pintar banget nih anak-anak ibu. Terus yang ketiga, kotak khusus pada peta yang berisi kumpulan simbol dan keterangan warna agar peta tersebut mudah dibaca. Apa namanya? Legenda. Oke, yang nomor 4, pada peta simbol gambar segitiga berwarna merah digunakan untuk menunjukkan keberadaan Gunung Merapi. Oke, pintar banget. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang ibu minta satu orang yang menceritakan udah pernah kemana aja sih, udah jalan-jalan kemana aja di Pulau Jawa. Siapa yang mau? Oke, Alika silakan. Yang besar suaranya ya. Saya sudah pernah ke Anyer di Banten dan saya sudah pernah ke Yogyakarta. Oke, terima kasih Alika, tepuk tangan. Oke, dari aktivitas dan pelajaran hari ini kita udah belajar apa aja sih? Tentang apa? Tentang peta Indonesia. Tentang peta Indonesia. Tadi namanya garis yang membelah Indonesia, apa namanya? Garis Khatulistiwa. Oke, Indonesia adalah negara, letak geografis Indonesia adalah diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke, terus tadi Indonesia adalah negara agraris karena apa? Karena sebagian besar penduduknya Ya, bekerja sebagai. petani. Oke, pintar banget. Terus warna biru pada peta melambangkan apa? Lautan. Oke, warna hijau. Dataran rendah. Oke, pintar banget anak-anak ibu. Terus Indonesia itu adalah negara maritim. Apa artinya? Negara yang lebih banyak lautannya daripada daratan. Oke, pinter banget anak-anak ibu. Sampai sini sudah selesai pelajarannya. Ada yang mau bertanya? Alika mau nanya apa? Garis astronomis di Indonesia itu apa ya? Oh, yang tadi. Oke, kamu belum ini ya. Jadi garis astronomis Indonesia itu berada di 9 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan
dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Paham? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, mari kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca doa. Sekarang Ibu mau Alika yang mimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Alika. Tepuk tangan buat semuanya hari ini.